Bapak Dikdaya. Selamat malam semuanya, selamat Eh, malam Oke, gimana Bapak Tirta. kabarnya? Baik, baik Eh, luar biasa. Boleh langsung share materinya, Bapak? Silahkan. Ganteng, terima kasih. Udah dipuji ya saya sebelum sebelum itu udah dipuji. Saya tandain ya Mas ya. Saya tandain dulu nih. Oke, langsung mulai kita. Boleh, boleh Pak, silahkan. Oke, udah kelihatan? Belum, Pak. Udah, udah kelihatan belum ya? Belum. Belum. Oh belum. Oh sorry sorry. Bentar ya. Udah, Sudah. Oke. udah ya. Oke, sudah, Pak. Oke, oke, mulai ya. Ya. Jadi teman-teman semua selamat pagi, selamat sore menjelang malam untuk teman-teman semua. Ini kerjasama kembali dari Energi Marketing dan Rekro. Jadi saya udah 3 kali ikut event ini. Yang pertama saya bahas TikTok, yang kedua bahas personal branding, yang ketiga mau fokus ke bahas personal branding kembali seperti itu. Nah, eh, kali ini saya mau fokus lagi ke dalam. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang kemarin belum masuk kelas personal branding, mungkin nanti bisa minta filenya ke tim Track Pro perihal personal branding yang versi kelas sebelumnya. Ini saya sedikit mendalami lagi buat teman-teman semua dan harapannya eh, mulai bawa bawa kertas, bawa note nanti bisa dicatat karena saya butuh impresinya teman-teman, saya butuh aktivitasnya teman-teman di kolom chat nanti ya, supaya saya pengen tahu kalian tuh seperti apa. Karena personal branding itu tujuannya adalah ya show up seperti itu ya. Ini hal penting yang harus ada di era sekarang menurut saya, biar kita itu beda sama yang lain seperti itu ya. Oke, saya lanjut ya. Ini profil saya. Jadi kalau misalkan ada yang belum kenal, nama saya Dikdaya Manggala Putra. Teman-teman bisa panggil Dika aja. Mas Dika. Bisa juga. Saya profesional dari tahun 2014, terus jadi konsultan dan punya bisnis, punya energi marketing agensi, punya di F&B. Terus saya juga selain konsultan, selain bisnismen, selain profesional, saya juga aktif di organisasi. Sekarang diamanahkan jadi wakil direktur branding untuk OKOC Indonesia di cabang pusatnya seperti dari nasional. Oke, saya masuk kelasnya ya. Ini personal branding. Kalau teman-teman kemarin ikutin kelas saya, personal branding itu sebenarnya ada dua kata, personal brand dan ada verb ing-nya. Personal brand itu apa? Personal brand itu yang terimpresi sama kalian, yang terlihat sama kalian itu personal brand. Tambah verb ing berarti ada kata kerja. Berarti proses. Nah, personal branding itu adalah kata kerja, kegiatan teman-teman menjalankan impresinya sebagaimana yang kalian inginkan. Kalau teorinya tuh banyak, kalau teman bisa cek di Google personal branding itu apa, tapi sederhananya kalau versi saya adalah apa yang diomongin orang terhadap kalian kalau kalian lagi nggak ada di ruangan itu. Misalkan nih, oh tuh orang jago Excel, oh tuh orang jago ngomong, oh tuh orang tuh pembohong doang, bacotnya doang sebagainya. Nah, itu personal branding. Jadi suka nggak suka kalau kalian tidak mendesainnya, berarti orang yang akan mendesain personal brandnya kalian seperti itu. Itu ya. Lanjut. Ini studi kasus yang saya temuin beberapa kali dan ternyata kayaknya worth untuk dibahas dan masih banyak juga teman-teman semua yang kalau saya tanya tim ISR, sorry tim Trade Pro itu kebanyakan mengikuti mahasiswa dan fresh graduate dan flow ini kayaknya belum banyak yang tahu makanya banyak yang mental. Ini saya coba overview sedikit ya. Ini flow proses rekrutmen era sekarang. Kenapa? Salah satunya pentingnya personal branding itu untuk teman-teman kerja di tempat idamannya kalian. Ini ya, pertama kita kirim CV, terus di review ISR, kirim CV, kirim sertifikat. Kalau tadi di sini kelasnya ada yang berharap sertifikat, terus pengen bikin CV yang bagus, ngejar IPK bagus dan sebagainya. Apakah salah? Enggak, saya jawab itu benar. Tapi untuk bisa stay di era sekarang nggak cukup itu aja. Jadi selain CV dikasih ke ISR, ISR review, oh oke. Okay.
di review sama user kalian, dari user oke, baru di interview. Nah, interview itulah yang jadi tolak ukur kalian bisa lanjut ke offering HRD atau enggak, seperti itu. Nah, dari CV, review HRD, review user, baru interview user. Jadi CV-nya bagus sedemikian rupa, sertifikatnya banyak, tapi saat interview user, user ngerasa, ah ini nggak cocok nih sama gua nih, lewat menurut saya. Dan itu banyak sekali saya temuin seperti itu. Jadi personal branding seperti apa yang ingin kalian ciptakan itu menentukan masa depan kalian juga seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah langkah-langkah di materi saya sebelumnya. Tapi hari ini saya mau bahas satu poin aja, yaitu self-assessment. Saya review sedikit. Langkah-langkah memulai personal brand itu ada 5. Menilai diri sendiri, tujuannya apa, temukan needs-nya apa, konsistensi terhadap tujuannya kalian, terus baru berkembang dan develop untuk diri sendiri. Nah, sekarang saya mau fokus hari ini itu di self-assessment, seperti itu ya. Oke, ini poin penting yang ada di self assessment. Sebenarnya ada 5 aja. Teman-teman bisa catat, tulis, karena ini itu tidak bisa saya arahkan. Ini tergantung dari kalian sendiri masing-masing gimana caranya kalian menemukan personal branding kalian. Saya hanya bisa mengarahkan aja, tapi 5 poin ini harus bisa kalian temukan. Semoga bisa after dari kelas ini kalian bisa temukan tuh uh, personal branding yang ingin kalian temukan seperti itu ya. Ada 5. Pertama, siapa kamu? Yang kedua, apa keahlianmu? Yang ketiga, apa saja kualitas personalmu? Yang keempat, value-nya apa yang kamu miliki? Yang kelima, apa keunikanmu? 5 itu aja untuk di poin self assessment. Kita lanjut ke siapa kamu. Nah, ini penting, ini dasar dari personal branding. Ingat ya, sorry, ini dasar dari personal branding. Jadi memahami tentang diri sendiri itu seperti apa itu jadi identitasnya kalian. Saya kasih kata kuncinya aja. Ini tolong bisa dijawab sama kalian sendiri. Bisa diketik, bisa dicatat seperti apa bebas. Pertama adalah apa yang membuat kamu merasa unik. Yang kedua, apa yang paling ingin kamu tunjukkan kepada dunia ini. Yang ketiga, bagaimana kamu ingin dikenal oleh orang lain. 3 itu ya. Itu harus bisa kalian jawab. Nah, sekarang saya minta tolong teman-teman chat di kolom chat, tunjukkan diri kalian seperti apa dengan sebutkan nama kalian, profesinya apa. Kalau mahasiswa, berarti mahasiswa jurusannya apa, terus berdedikasi dalam bidang apa. Nah, berdedikasi dalam bidang apa itu bebas. Nggak perlu harus misalkan nih, Pak, saya ini sarjana pertanian, tapi saya sukanya teknologi, Pak. Ya, berarti nggak apa-apa juga. Nama mahasiswanya, mahasiswa pertanian, berdedikasi dalam bidang apa. Coba teman-teman tulis di kolom komentar biar nanti bisa saya lihat seperti itu ya. Oke, lanjut dulu. Apa keahlianmu? Nah, ini penting juga. Jadi setelah nilai siapa kamu, berikutnya adalah apa keahlianmu. Nah, ini juga penting. Jadi teman-teman harus tahu keahlian kalian itu apa. Yang bisa kalian kuasain itu apa. Itu penting. Jadi kalian itu ada kemampuan yang kamu miliki menjadi fondasi yang memperkuat personal brandingmu. Nih, ada 3 yang harus kalian bisa jawab. Pertama adalah identifikasi keahlian utama kalian. Apa yang kalian kuasai? Oh, saya menguasai Excel, Mas. Saya menguasai desain. Saya menguasai produk digital. Kalau AI itu saya jago. Saya menguasai public speaking. Itu dicatat semuanya. Nanti kalian breakdown sendiri. Yang berikutnya adalah bagaimana keahlian itu memberi nilai pada dirimu. Contoh, saya bisa public speaking. Gue kalau ngomong itu lancar di depan orang, pede dan sebagainya. Berarti teman bisa jadi motivator, bisa jadi konsultan, dan itu bisa terdelivery dengan baik. Yang berikutnya, mengapa keahlian itu tersebut penting bagi kalian. Jadi bukan ahli doang, tapi kalian juga harus tahu ini penting nggak buat buat gua seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah buat daftar 3 keahlian utama yang kamu miliki dan bagaimana kalian
tersebut, keahlian tersebut bisa kamu tonjolkan. Tulis di situ eh, kalian mau kalian kalian tuh apa-apa aja yang sekarang itu coba coba dipikirin, dicatat gitu. Berikutnya adalah apa saja kualitas personalmu. Kualitas personal ini apa? Kualitas itu adalah karakter dan sikap yang kamu tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari itu mencerminkan personal brandingmu. Ini adalah elemen yang tidak hanya mempengaruhi cara kamu bertindak, tapi juga cara kamu memandang situasi. Dan itu juga akan jadi penilaian orang. Yang tadi saya bilang, personal branding itu kalau bukan kalian yang akan mendesain personal branding kalian, orang lain yang akan mendesain itu. Hanya dua pilihan itu aja. Karena tidak mungkin personal branding dari kalian itu tidak ada. Jadi otomatis pasti akan ada. Jadi usahakan personal branding itu adalah kalian sendiri yang mendesain. Ini saya kasih beberapa contoh dan beberapa opsi yang mungkin itu ada di diri kalian ya. Jadi coba tulis 3 kualitas terbaik yang paling mencerminkan dirimu. Ini ada beberapa poin yang teman-teman bisa nanti ambil. Pertama, kejujuran kah, empati, ketekunan. Oh, gua tuh tekun mas kalau kerja, gua mah tekun kalau belajar dan sebagainya itu tunjukkan. Kreativitas, kalau lagi diskusi itu pokoknya ide-ide gua tuh selalu selalu dilihat orang. Oh iya nih, kalau ngomongin lagi mentok ide sama dia aja nih. Dia yang suka-suka ngeluarin ide. Pernah pas seperti itu? Nah itu berarti personal branding kan kebentuk tuh. Disiplin, tepat waktu, on time nih kalau on time jangan ditanya dia mau selalu on time. Nah itu personal branding kerendahan hati, optimisme, keberanian, kerjasama tim, suka sama teamwork, nggak individualis. Apakah individualis itu salah? Nggak, berarti individualis, berarti personal branding dia individualis. Ada yang teamwork, ada yang suka bersama-sama, itu personal branding kalian. Kalian ketik, kalian catat, 3 poin itu tunjukkan ke orang. Seperti itu ya. Berikutnya ini contoh, ini kalau teman-teman tahu mau di Ayunda, karakter dia kualitas personal brandingnya adalah disiplin dan keinginan belajar tinggi. Apalagi kemarin dia tempat terpublish kalau dia kuliah di Oxford, terus konten-konten itu tentang kampus-kampusnya doang. Jadi itu tercermin keinginan dia belajarnya tinggi, artis tapi dia kuliah di Oxford dan sebagainya itu terpapar, tercermin, terimpresi sama orang. Nah, makanya saat kalian kita tahu mau di Ayunda, di benak kalian adalah, oh anaknya disiplin, anaknya keinginannya belajar dengan tinggi. Nah, itu karakter, saya bilang. Itu kualitas personal branding. Sudah kualitas, ngomongin value, nilai yang dipegang teguh. Jadi, itu bedanya kualitas sama value. Kalau kualitas itu karakter, kalau value itu adalah nilai yang kalian pegang. Nilai yang mencerminkan kalian itu seperti apa. Ini saya kasih 3 pertanyaan yang teman-teman harus bisa jawab ya. Pertama, nilai apa yang paling penting bagi kamu? Contoh misalkan nih, oh saya kejujuran, integritas. Kalau A ya A, kalau B ya B. Nah, itu value tuh. Gua nggak ada tuh di tengah-tengah tuh, itu value. Bagaimana nilai tersebut mempengaruhi keputusan yang kamu buat. Jadi orang akan tahu nih, oh kalau jika itu kalau A ya A, B ya B, nggak bisa tuh diganggu. Nah itu uh, value, itu nilai, itu pendirian, itu prinsip. Nah itu tercermin sama kalian. Tulis catat. Apa visi yang ingin kamu capai melalui brand pribadimu tuh? Visinya apa? Saya ingin dilihat orang sebagai apa? Sebagai ini kah? Sebagai desain grafis kah? Desain grafis yang punya pendirian tegas kah? Dan sebagainya. Itu value, teman-teman. Seperti itu. Ini contoh, saya kasih tahu Najwa Shihab, kalau teman-teman lihat Najwa Shihab, value-nya adalah integritas, keberanian, transparansi. Itu terlihat dari mana? Dari cara bicaranya, kontennya, cara dia ngobrol, cara dia memberi sesuatu, memberi insight. Nah, itu tercermin tuh. Nah, itu value. Value yang harus teman-teman keluarkan. Mulai dari sisi sosial kah, mulai dari pertemanan kah, dan sebagainya. Berikutnya adalah apa keinginanmu. Sorry, apa keunikanmu? Apa keunikanmu? Ini hal yang terakhir dari terdapat karakter kita gimana, value-nya apa, ini yang jadi hal penting. Kalau teman-teman suka stand komedian pagi pagi Wasono tuh saya suka banget. Dia punya quote yang sampai sekarang tuh membekas sama saya. Jadi lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Maksudnya adalah
Kalau kalian lagi lari, lebih baik larinya miring-miring dibandingkan kalian cepat sedikit doang, karena nggak akan kenotis sama orang. Tapi kalau kalian beda, itu kenotis sama orang. Nah, itu penting di era sekarang. Jangan mau jadi sama aja. Jadi carilah keunikan kalian itu seperti apa. Contoh, oh kalau dia mah uniknya dari cara logat bicaranya dan sebagainya. Kalau saya mempraktekkan itu saat pertama kali saya merantau. Saya orang Jambi, cara saya memperlihatkan keunikan saya biar kenotis sama orang adalah saya sebutkan nama saya dan saya berasal dari Jambi. Logat saya itu saya keluarkan untuk menunjukkan kalau saya orang Jambi. Nah, itu membuat saya ternotis sama audiens, ternotis sama orang, ternotis sama forum. Itu mempermudah kalian untuk menunjukkan hal-hal yang lain, value-nya kah, karakternya kah, siapa kamu dan sebagainya. Itu penting. Jadi teman-teman harus catat apa hal unik tentang dirimu yang tidak dimiliki orang lain. Yang kedua adalah bagaimana keunikan itu bisa memberi nilai tambah padamu. Tadi saya bilang contoh, sederhana aja, saya orang Jambi, saya kasih tahu saya dikasih orang Jambi. Jambi yang Sumatera orang daerah aja tuh langsung ke notice sama orang, oh ini orang daerah. Saat orang sudah notice sama kita di forum, itu akan mempermudah opportunity lain untuk bisa masuk seperti itu. Nah, ini tips yang bisa saya berikan ke teman-teman. Pertama adalah setelah kalian bisa catat semuanya, selalu konsisten dengan pesan dan citra yang ingin kamu sampaikan. Contoh, kalau kalian ingin dilihat sebagai orang yang humoris di forum, berarti jadilah humoris, jangan tiba-tiba apa tiba-tiba jadi pendiam, tiba-tiba jadi malah malah kusam dan sebagainya. Apakah terus humoris? Enggak juga, satu dua kali untuk berubah karakter is okay, tapi secara umum teman-teman humoris. Nah, itu contohnya. Terus jaga otentisitasnya, jadi harus asli dari kalian sendiri, jadi harus yang menggambarkan diri teman-teman. Makanya tadi saya bilang kalau eh, kita tidak bisa, saya tidak bisa menjadi solusi untuk teman-teman menjawab pertanyaan personal branding, karena kalian sendirilah yang bisa menjawab. Saya hanya akan memberi framework dan akan memberi solusinya untuk jalan keluar dari framework itu. Jadi kan saya ini Pak, saya ini Pak, saya ini Pak, nanti akan saya bantu untuk bisa kita kita cari nih jalan keluar strategi di sisi personal branding. Tapi kamu siapa dan sebagainya itu kalian sendiri yang akan menentukan seperti itu ya. Yang ketiga adalah evaluasi dan kembangkan personal branding seiring dengan berkembangnya karir dan berusaha eh, dan berubah dengan visi hidup seperti itu. Oke, ini sedikit bonus dari saya. Saya energi marketing dan OKOC kemanusiaan tuh lagi ada campaign makan siang Palestina. Jadi setiap pembelian ebook saya 39.000 tuh teman-teman langsung bisa menyumbangkan makan siang 39.000 ke Palestina, ke saudara kita. Jadi semua keuntungan dari penjual ebook ini langsung bisa dirasakan oleh teman-teman saudara-saudara kita di Palestina seperti itu. Berikutnya adalah jika teman-teman ingin mau ngobrol sama saya, one on one consulting, teman-teman bisa share log di sini, share QR-nya, terus atau klik linknya, atau teman-teman bisa cek di Instagram saya, teman bisa DM atau klik di bio-nya untuk bisa ngobrol sama saya. Saya senang bisa membantu kalian semua di sini, seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya, sedikit tidak banyak perihal personal branding, karena not-notnya udah ada saya jelaskan di mana di personal branding di sesi pertama. Ini sesi kedua perihal self improvement untuk teman-teman semua. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan perihal personal branding, perihal gimana caranya dan sebagainya. Kemarin saya sempat ada teman-teman dari kampus UNJ, kemarin saya ngebahas personal branding. Ada satu kelas itu dia seorang introvert, tapi dia pengen memperlihatkan personal branding dia. Caranya gimana? Saya cuma kasih satu cara, adalah cek di Google cara introvert untuk uh, mengekspos personal branding dia seperti itu. Jadi gampang di era sekarang. Tapi inti yang mau saya bahas adalah teman-teman nggak cukup hanya fokus ke CV-nya aja, ke
dapat sertifikat after ini kan kita, kalau teman-teman dapat sertifikat kan, betul kan ya? Tapi jangan fokus ke sana, karena di sana itu cuma fase kedua aja. Kuliah bener, wow, 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 dapat IPK 3, sekian, betul, itu nggak salah saya bilang. Tapi jangan fokus ke sana aja, bentuk personal branding kalian. Kalian seperti apa? Seperti itu. Ini contoh nih, kalau kalian tanya saya, kalau orang-orang lain lihat saya tuh, Dika itu adalah salah satu personal branding yang saya lihat kan ke orang adalah saya orangnya visual. Dari gimana? Dari kaos. Jadi kalau orang ngeliat saya itu selalu pakai kaos basic, mau itu warna hitam kah, mau warna merah seperti ini kah, atau sebagainya itu kebentuk tuh. Jadi saat saya tiba-tiba pakai meja yang lorang-lorang itu orang akan aneh, "Loh, apa sih pakai baju kayak gini?" Berarti personal branding saya udah kebentuk. Nah, itu salah satu contoh aja. Belum dari skill, belum dari public speaking dan sebagainya seperti itu. Itu dari saya, teman-teman. Ada waktu setengah jam karena saya ingin ngobrol-ngobrol sama kalian bareng-bareng dengan personal branding seperti apa supaya kita bisa eh, diskusi banyak perihal personal branding. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kitsa. Terima kasih Pak Digdaya atas materinya yang udah disampaikan. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan untuk sobat yang ingin bertanya bisa langsung mengetikkan pertanyaannya di kolom chat dan silahkan nanti Bapak Digdaya bisa memilih pertanyaan-pertanyaan untuk langsung dijawab. Begitu. Sudah adakah yang bertanya? Ada yang raise Ini hand, Kak? keren-keren nih. Rata-rata mahasiswa semua ya. Ada yang pendidikan agama Islam, geografi, manajemen, dan sebagainya. Oke. Ini yang raise hand mungkin bisa duluan, Kak Maulana bisa on cam dan juga ini bisa di unmute. Silahkan Kak. Selamat malam semuanya. Izin Kak, suara saya ada kan ya? Ada. Oh iya. Terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk bertanya. Saya Fadli, rumahnya di Bogor dan saya adalah mahasiswa gap year, jadi emang baru lulus sekolah banget dan lagi gap year. Jadi untuk mengisi waktu luang saya ikut kelas seperti ini juga karena emang ada niatan juga ingin personal branding gitu ya Kak. Nah, untuk pertanyaan dari saya itu, saya emang sebenarnya udah mulai mau personal branding atau udah berjalan dari SMA kelas 1 sampai SMA kelas 3. Cuman permasalahannya itu personal branding yang saya bawakan itu terlalu random gitu loh Kak. Jadi kayak orang tuh banyak kenal saya tuh macem-macem. Dan saya tuh bingung mau spesifik personal branding itu gimana sih, kan saya emang mau jadi semacam konten kreator gitu Kak. Cuman saya bingung mau gimana gitu. Karena saya juga bingung sama keunikan saya itu di mana. Karena emang saya di sekolah Berarti kan lu, juga suka bikin. Hmm? berarti lu terlalu unik berarti saking banyaknya keahlian jadi unik banget berarti ini. Iya kali kan. Iya, tapi saya tuh bingung karena kan emang di sekolah kan saya juga aktif gitu, ikut organisasi sekolah maupun organisasi Islam gitu ya. Terus juga jualan juga Kak gitu juga. Saya bikin konten tuh jadi ya konten saya jualan, terus konten saya ikut organisasi gini-gini. Jadi saya tuh mau spesifik tuh bingung gitu. Gimana? Oke, Jadi saya saya permasalahan di situ saya juga jawab ya. kan saya juga lulus. Saya jawab ya, Maulana ya. Iya. Ya, bisa di mute mau biar nggak ganggu yang lain. Thank you, Maulana. Panggilannya apa? Fadli Maulana. Fadila Ramadan. 4 kata nama lu banyak banget. Iya, nama dipanggilnya Maul aja nggak apa-apa. Maul. Maul. Kalau Ya. tips dari saya, pertama visinya udah oke, udah pengen nunjukin personal brandingnya apa. Kalau tips dari saya adalah pertama, eh, kamu suka apa? Itu dulu tuh. Dicatat, lu tuh suka apa aja, tulis. Gua suka main bola, futsal, gua suka ngomong, gua suka ini, gua suka traveling dan sebagainya. Oke, sukanya dulu tuh, ditulis tuh. Oke, udah suka. Yang kedua adalah kamu ahlinya apa? Keahlianmu dari suka tuh ahlinya apa?
Keahlian itu contoh, keahlian itu. Kalau tadi dari cara kamu ngomong, sebenarnya kalau saya lihat public speakingmu lumayan oke. Berarti mungkin salah satu contoh adalah kamu jago di public speaking, ya nggak? Nah, kalau kamu fokusnya itu sebenarnya di kelas kedua tuh, kalau sudah di kelas tiga. Kalau kamu fokusnya ke personal branding, eh, public speaking, berarti kamu suka di depan, misalnya misalkan, oh saya tuh suka di depan kamera, suka personal public speaking. Berarti yang ketiga adalah diturunin lagi tuh. Berarti cari materi yang kamu pengen bahas. Misalkan nih, mau bahas perihal game kah, bahas perihal mahasiswa baru tuh di sekolah kayak gimana dan sebagainya. Tapi fokusnya ke public speaking supaya orang kena dulu tuh. Nah, itu aja tuh sederhana di awal supaya kamu nggak ngelebar kemana-mana. Nah, berikutnya adalah kalau di sisi konten, kamu kan ingin nge-show-an diri kamu kan, mau itu show up di sosial media kah, show up di forum kah dan sebagainya. Nah, saran saya adalah pakai hukum Pareto aja, 70-30. 70% itu fokus ke yang kamu suka. Sorry, yang kamu keahlianmu aja, yang kamu liatin tuh. Kan misalkan nih, gue tuh suka game loh, berarti gamenya tuh bahasanya 70% tuh game terus tuh. 30-nya bebas tuh mau apa. Lo misalkan nih mau jualannya kah dibahas, penjualannya dibahas, mau bahas Pak, Pak, Kak, saya ini jualan, oke, bahas jualan. Terus saya ini aktivis, ikut aktif-aktivis di kampus juga, bahas itu. Tapi 70%-nya tuh yang dibahas adalah yang ingin kamu liatin, kesukaanmu aja. Itu akan ngebentuk pelan-pelan lama-lama. Nanti dari sana buat 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi dari 6 bulan kamu breakdown tuh, eh, udah tercermin nggak sama kamu seperti itu. Sederhana aja kalau saya itu selalu ngeliat dari algoritma. Jadi kalau algoritma sosial media khususnya di thread sekarang, kalau teman-teman main thread itu dia akan condong ke kesukaan kita, ke keahlian kita. Jadi saat algoritma lu tuh tiba-tiba ngebentuk itu, berarti personal brandingmu udah jalannya udah benar. Mungkin itu sih yang bisa kamu lakukan. Jadi jangan bingung, tapi pakai hukum Pareto aja 70-30%. Gitu. Semoga membantu. Ada Baik, pertanyaan Kak. lagi Terima kasih. sama saya, bagaimana cara mengukur keberhasilan personal branding seseorang? Terima kasih, Kak. Ini dari Herdianti Ahmad. Oke. Mengukur keberhasilan personal branding seseorang. Oke. Kalau saya jawabnya adalah cara mengukurnya adalah eh, personal branding itu sudah menguntungkan kalian. Contoh, personal branding menguntungkan misalkan nih, menguntungkan kalau kalian bisa dapat cuannya kah? Atau kalian bisa buka opportunity yang lain kah? Atau personal branding berikutnya, goals kalian tuh ingin jadi profesional, ingin kerja di tempat kerjaan yang kalian inginkan dan butuhkan dan itu berhasil. Berarti tolak ukurnya di sana aja. Kalau menurut saya sederhana itu aja. Kalau untuk bisa kita tahu eh, tolak ukurnya dari mana seperti itu. Berikutnya adalah saya Aisyah. Hmm. Sekarang Ini kenapa ada, saya kamu Pak? Ya, oh ini ada yang raise hand dulu Pak tadi, ada Rucitra Rahmah. Mungkin eh, bisa on cam dulu sama nyalakan mic-nya. ini grup chat saya malah kehapus. Oh, Oh, dia refresh dulu. Ayo, mana deh pertanyaannya? Yang oke. mana ya? Ini Pak, ada yang raise hand dulu sebentar video. Oh, Ya, silakan. terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rucitra Rahma Anindita. Saya masih kelas 11 dari Kota Magelang. Nah, kan saya baru mau memulai personal branding nih, Kak. Nah, cara memulainya tuh gimana sih? Biar kayak orang-orang tuh langsung ada pandangan yang bagus gitu ke saya. Oke. Sekian. Eh, pertanyaan saya nih, tujuannya Rucita Rahma punya personal branding buat apa? Kan saya di sekolah ikut organisasi OSIS. Nah, saya itu kebetulan tertunjuk untuk jadi kandidat ketua OSIS, Kak. Oh, selamat. Lanjut. Ya, jadi saya Oh, mau kayak ada pandangan yang bagus ke saya gitu, Kak. oh oke. Terima kasih. Eh,
Gimana cara memulainya ya? Sebenarnya kalau kalau cara memulainya adalah yang udah saya jelasin tadi sebenarnya, Kak. Dari Rahma harus tahu Rahma itu maunya apa, Rahma tuh keunggulannya apa. Tadi kan ada tujuan ya, berarti tujuannya ingin jadi ketua OSIS. Berarti harus tahu nih ke tujuan yang tadi saya bilang deh, Rahma itu siapa. Yang kedua, value-nya apa. Yang ketiga, kualitasnya apa. Yang keempat, keunikannya apa. Kalau mau jadi ketua, berarti harus unik nih dibandingkan yang lain. Jangan B aja, jangan sama aja. Contoh, misalkan nih, kalau ketua berarti tunjuk dong leadership-nya gimana, public speaking-nya gimana. Kalau tadi saya lihat, cara Rahma ngomong sama saya itu udah bagus, karena natap banyak orang bertanya tuh nggak natap matanya. Itu salah satu contoh seorang leader. Berarti kan tinggal ditulis saja tuh. Jadi eh, keyword-keyword yang saya bilang tadi, siapa dan sebagainya, value, keunikan, itu dicatat. Contoh tadi bosnya mau ke eh, jadi ketua OSIS, berarti leader kan? Berarti leader tuh harus seperti apa perannya? Itu aja. Cara ngomong, cara bicara. Nanti tinggal cek di Google atau cek GPT, leader itu seperti apa. Tapi saya bisa kasih apresiasi Rahma ngomong natap mata saya itu udah bagus. Itu jadi poin plus juga. Mungkin itu kalau misalnya saya jawab Rahma. Semoga membantu dan semoga bisa jadi ketua OSIS yang amanah. Baik, terima kasih banyak Kak, sangat membantu jawabannya. Nah, terima kasih. Kalau teman-teman di sini ada yang eh, belum sempat jawab dari pertanyaan saya atau gimana, ya? Bisa teman-teman bisa follow saya nanti DM saya, insya Allah kalau ada kesempatan bisa saya jawab seperti itu. Dan insya Allah akan saya jawab lah. Saya biasanya setiap malam tuh akan baca DM untuk bisa saya jawab-jawabin satu-satu. Ini ada pertanyaan, sorry ini kayaknya obrolan rapat, obrolan chatnya tuh banyak yang ke-skip-skip sama Zoom saya. Ada yang kelewatan nggak ya pertanyaan? Ini Herdianta, Alicia Rislah. Saya jawab dulu ya yang ini ya. Apa saja kesalahan umum yang harus dihindari saat membangun personal branding? Bagus pertanyaannya. Ini pertanyaan dari Alia Rislah Ulanisah. Kesalahannya adalah tidak konsisten. Itu banyak sekali tuh saya temuin. Kebetulan saya itu di agensi marketing itu ngebantu beberapa artis, beberapa influencer untuk ngebangun personal branding dia. Mungkin kalau saya sebutin namanya, teman-teman tahu. Jadi rata-rata tuh sama saya dan tim untuk ngebangun itu, karena itu penting. Nah, rata-rata orang yang di trade yang saya bantu perihal personal branding itu konsistensinya yang bermasalah sebenarnya. Kita udah ngerumusin, udah ngebangun tadi yang saya bilang, tapi di tengah jalan atau gimana itu dia mencerminkan hal yang berbeda. Itu inkonsistensi. Makanya tadi note saya di awal saya bilang kalau teman-teman catat catat nih gua itu mau dikenal sebagai apa. Personal branding itu cuma ada dua doang. Kalau bukan kalian yang ngedesain, orang lain yang akan mendesain personal branding kalian. Masa kalian mau orang lain yang menilai kalian seperti apa? Harusnya kan kalian dong. Seperti itu. Itu jawabannya. Berikutnya adalah Tatang Junior. Perkenalkan saya Tatang Junior, mahasiswa dan karyawan swasta. Sebagai sales promotor, izin bertanya. Umpan. Bagaimana mengatasi umpan balik negatif? Untuk dapat membangun personal branding. Terima kasih. Umpan balik negatif nih gimana nih maksudnya nih si Tatang? Tatang bisa ngobrol dong, bisa ngomong. Takutnya saya salah salah persepsi ya perihal umpan balik negatif. Tatang, kalau Tatangnya belum ada, nanti saya coba cari tanya yang lain.
Oke, coba saya jawab ya, karena katanya nggak mau ngobrol on on cam, jadi coba saya jawab perihal umpan balik negatif. Mungkin eh, dia udah ngasih tahu sama dia, tiba-tiba ada yang defense, mungkin seperti itu ya. Nah, biasanya sih kalau saya stay karakter aja, teman-teman harus ngebedakan, ini belajar buat eh, kalau sederhana itu, kalau saya bilang bahasa itu bahasa acting. Jadi saat kalian teman-teman di forum, ya kalian berakting sesuai dengan personal branding kalian, bukan membohongi, bukan. Tapi makanya saya bilang supaya tidak terkesan membohongi, kalian harus jujur sama diri sendiri dulu. Kalian mau dinilai sebagai apa, karakter mau sebagai apa, apakah saya tuh pengen karakter saya tuh humble, Mas. Saya tuh pengen kalau ngomong sama orang, halo, gimana kabar? Oh, baik, baik, baik. Oke, 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 gimana? Itu kan personal branding tuh. Jadi, jangan, tapi tiba-tiba jangan sampai minggu depan murung suntuk, nah gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau personal brandingnya humble terus, stay karakter. Jadi kalau misalkan ada yang defense, misalkan nih, aduh, lu nih sok ini nih apa, sok ramah dan sebagainya, ya is okay, stay karakter aja seperti itu. Saya banyak ngebantu klien-klien. Siap, siap, Tatang, terima kasih. Saya banyak bantu klien-klien itu yang eh, dia itu kadang ke defense sama orang. Contoh misalkan nih, dia itu pengen jadi konten kreator, kayak tadi tuh ada si yang dari Bogor pengen jadi konten kreator. Kalau nih saya kasih tahu nih ya, kalau teman-teman mulai mau jadi konten kreator, yang akan terjadi sama kalian adalah yang pertama, akan banyak orang-orang yang unfollow kalian, orang-orang dekat. Itu biasa tuh terjadi tuh. Tapi tenang aja, orang-orang baru akan masuk nih. Dan saat teman-teman berhasil jadi konten kreator, orang-orang yang dulu unfollow kalian akan kembali lagi. Saya jamin 100% seperti itu. Itu akan terjadi. Karena sayang aja kalau kalian nggak punya karakter khusus spesial seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ada pertanyaan lagi? Tatang ada kendala signal. Lumayan tuh personal branding itu untuk jadi seorang sales bagus banget, karena saya beberapa teman jadi personal sales mobil dia berhasil. Silakan yang masih, oh ya, coba siapa yang mau bertanya silakan. Saya lebih happy kalau ada yang langsung ngobrol sama saya ya, itu seru, karena teman-teman harus belajar nih, ada 188 orang. Coba beranikan diri on cam ngobrol sama saya, tunjukkan biar semua orang 188-nya tahu kalau kalian itu siapa, itu penting. Kalau misalkan pertanyaan, Pak, saya cuma dari daerah, halo guys, gue dari Jambi. Saya dari Jambi. Luciono, Bandares, Tarigan. Silakan. Izin Bang, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya Bang. Nama saya Siap, Luciano Banda Lestarigan Bang. Saya siap. mahasiswa baru dari Universitas Sumatera Utara Bang. Oke. Olas. Jadi pertanyaan saya Bang, gimana Bang supaya kita konsisten dalam memulai supaya caranya kita konsisten terus menerus sampai terbiasa mendapatkan personal branding sendiri Bang. Oke. Iya, tadi terputus-putus Bandares. Jadi gimana kita konsisten dengan personal branding kita gitu pertanyaannya. Oke, terima kasih. Terima kasih udah berani. Semoga sukses di kampusnya. Kalau gimana konsisten, saya selalu berusaha tuh mencatat. Kalau teman-teman tim saya tahu, saya tuh orangnya hobi ngetik sebenarnya. Kenapa hobi ngetik? Karena saya nyatet semua hal, termasuk saya tuh pengen hari ini pun dari kegiatan saya siang sore sampai sini itu saya nyatet tuh. Nanti saya mau ngobrol apa, nanti saya mau ngapain aja, mau pakai baju apa dan sebagainya. Itu dicatat konsisten. Jadi teman-teman jangan malas catat. Jadi Tarigan pengen
gua tuh dikenal sebagai anak yang ramah, anak yang rajin. Berarti rajin berarti lu on time tuh. Posisi rajin tuh on time terus. On time berarti nanti akan termindset sama sama teman-teman kelas kalian tuh kalau oh Tarigan mah on time. Itu berhasil saat tiba-tiba lu terlambat. Tuh, tumben tadi kan lu terlambat. Ah, berarti udah berhasil tuh personal branding lu tuh sebagai anak yang disiplin, anak yang rajin, sederhana kan? Oke. Yang kedua, misalkan nih eh, Iya, masa hobinya kayaknya tadi kan hobi hobi jangan ya olahraga. dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada suara siapa ya tadi ya? Maaf. Oke, lanjut ya. Misalkan nih tadi kan hobinya olahraga futsal. Tiba-tiba futsal terus. Tiba-tiba pengen pengen eh, nggak eh, nggak main futsal. Nanti setiap orang-orang tuh yang mau main futsal ujungnya pasti akan calling lu tuh. Tadi kan futsal nggak lu? Gini, satu dua kali orang kebentuk tuh. Nah itu penting. Nah, teman-teman belajar di situ dulu tuh. Belajar memberitahukan ke orang kalau kalian tuh suka apa, kalian tuh bisa apa, kalian tuh maunya ngapain dan sebagainya. Baru nanti kita ngomongnya penetrasi ke sosial medianya lah, ke forumnya, cara kalian bicara dan sebagainya. Itu penting. Itu yang harus Tarigan lakukan mumpung masih muda, harus lakuin seperti itu. Karena saya juga dulu pengalaman saya mahasiswa, saya dari Universitas Jambi, kan kalau saya dari Universitas Jambi bisa ngaco. Itu dari Universitas Jambi yang sama-sama Sumatera, nih Tarigan nih, sama-sama Sumatera. Saya dari Jambi itu saat saya kuliah tuh saya tahu flow ini dan saya nggak hanya fokus ke IPK saya aja. Saya akan pas saya belajar saya belajar karena saya fokus target saya cuma satu. Pas saya coret-coret IPK gua harus di atas 3, udah titik. Lulus 4 tahun, udah titik. Nah, sisanya itu saya ngembangin diri sendiri. Ikut organisasi, belajar public speaking, belajar ngomong sama orang, belajar kalau gua ngomong tuh semua orang harus lihat dan sebagainya. Itu kan butuh proses. Nah, itu ditanamkan di otak tuh. Dari mana? Dari catat. Begitu. Supaya nanti kalau pulang lihat gitu. Begitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat tadi kan. Oke, ini ada lagi Pak dari Lukman. Oke. Lukman. Ya. Di chat ya? Atau di mana? Raise hand. Raise hand, Pak. Oh iya. Iya, Silakan halo. Lukman. Ya, terdengar? Dengar. Ya, oke. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Lukman. Saya karyawan pekerja kantoran di bidang graphic design. Saya dari Jogja, domisili Jogja. Nah, yang mau saya tanyakan itu adalah gimana caranya, apa ya, spesifiknya tuh, Pak. Jadi, saya kan mau nge-branding diri saya sebagai graphic design. Cuma saya ngerasa graphic design itu masih terlalu general. Nah, saya pengen ada niche-nya tuh. Nah, pertanyaannya gimana caranya kita nentuin niche-nya itu gimana tuh? Itu aja sih. Oke. Aman tuh bisa Nah, dapat niche gitu itu. gimana bisa dapat niche-nya ya, Lukman ya? Oke. Itu terjadi sama tim saya juga, Lukman. Ini saya ceritain dulu nih supaya bisa relate sama lu ya. Karena saya juga bergaul, udah punya beberapa tim, terus di desain grafis itu mulai dari ke Surabaya ada, Makassar ada, sebagainya. Dan dia juga ada yang freelance juga, mungkin kalau lu mau freelance juga pasti juga ada. Nah, terkadang tuh orang tuh kalau misalkan desain lu bagus, yang dipuji itu adalah desainnya, bukan bukan yang ngedesain. Betul tidak? Betul nggak, Lukman? Iya, betul. Betul kan? Nah, itu terjadi sama semua grafik desain, sama desain grafis sebenarnya. Nah, Iya. masukan saya adalah pertama, kalau misalkan kita kalau di ilmu konten strategik, kalau misalkan kamu ingin konten strategik, pertama adalah kamu bisanya apa dulu. Misalkan nih, kalau studi kasus ya, kalau misalkan teman saya tuh, dia tuh bisa motion, dia bisa grafik, dia bisa ada primer dan sebagainya. Dia
visualkan itu semuanya ke sosial media dia, kasih tahu semuanya. Dari sana dia ngelihat perform konten sosial media dia. Ternyata, ini kalau teman saya, ternyata orang-orang itu tertarik kalau dia ngedit motion. Misalkan nih, berarti motion Iya, iya. grafik tuh orang tertarik. Berarti mulai kerucut nih motionnya nih. Oke, dari motion, mulai tuh dia akan bikin konten motion sampai dapat karakter. Kalau motion itu tuh kalau bentuk kayak gini tuh ya cuma dia yang punya seperti itu. Jadi caranya tips dari saya adalah Lukman bisanya apa dulu, lu keluarin semuanya, lihat perform kontennya seperti apa. Hmm. Dari sana, graphic design kan bisa motion bukan nggak bisa yang lain kan. Tapi kan kamu Iya, kan iya. targetnya pengen dapetin niche karakter personal branding kamu tuh bisanya apa seperti itu. Bisa aja seperti itu nanti visualkan seperti itu, lihat performnya di konten itu seperti apa. Kalau graphic design harus keluarin kan. Nanti ujungnya teman saya ada dia jago semua hal. Foto ada Premiere bisa, Corel bisa dan sebagainya. Tapi sekarang kerjanya lo tahu apa? Bikin desain logo. Oh, Karena saat dia jadi dia spesialis desain logo. Bayangin tuh. Apakah dia nggak bisa? Perlu bisa. Dia video bisa. Tapi dia mempublish diri dia itu adalah desain logo. Dari mana? Saat dia bikin konten, yang banyak tuh peminatnya di sana. Nah, ujungnya banyak tuh opportunity masuk mulai dari luar negeri, mulai dari lokal, dapat. Gitu. Saran saya itu. Saya setuju, jangan general. Kamu desain grafik, banyak banget desain grafik itu tuh terlalu general, mood-moodnya dia. Karena moodnya pengen ke kiri, ke kanan, iya. abstrak-abstrak. Nggak bisa seperti itu. Jadi, tips saya, kamu coret, sukanya apa, lemparin semua, lihat perform kontennya yang banyak yang di like sama orang, video gimana, itu terus kamu jalanin terus Hmm. sampai kebentuk karakternya. Berarti Kebayang kita nggak? kebayang, berarti kita Gimana? coba ini dulu ya, kayak tes tes pasar dulu ya, apa yang kita bisa kita coba tunjukin dulu, terus Betul. baru dari situ ngeliat. Dan ya, ya itu contoh teman saya itu dia orang Surabaya Iya. tuh. Sekarang dia dijual freelance, desain grafik, spesialis logo. Itu tok kerjaannya, nggak ada yang lain bayangin. Tapi cuan dapat. Apakah dia bisa video ada Premiere? Bisa. Tapi dia terbranding, personal branding dia itu spesialis bikin logo. Itu contoh kalau desain grafis. Itu studi kasus dari rekan saya langsung. Gitu, semoga Oke, bermanfaat. oke, terima kasih. Kirim-kirim itulah, kirim-kirim CV saya, mana tahu CV kamu mana tahu bisa dan portfolio mana tahu bisa kolaborasi kita nanti mas project. Oke, siap-siap. Nanti saya kirim linknya. Ayo silakan, ada yang mau bertanya lagi? Waktunya sebentar lagi. Ada Ada yang satu, bertanya, Pak. Pak. Ada nih, siapa Dania ya? Hah? Nih Dania ya. Poin apa saja yang menjadi tolak ukur keberhasilan? Udah ya. Ini Dania, Pak, yang baru tadi. Oh ini yang baru. Poin apa saja yang menjadi tolak ukur keberhasilan personal branding? Poinnya adalah orang sudah sudah ngomongin perihal yang kalian ingin keluarkan. Jadi misalkan tadi yang saya bilang, poinnya adalah lihat forum, apakah forum itu sudah ngomong kalian sesuai dengan apa yang kalian omongin. Contoh misalkan nih, ini sedikit sensitif kalau misalnya kayak terlalu agamis dan sebagainya. Apakah, oh kalau Dania tuh orangnya rajin sholat. Jadi saat ada orang eh, sholat terus ngajaknya Dania 1, 2, 3 kali, berarti udah ke branding tuh. Dania tuh agamis rajin sholat kalau misalkan suruh baca doa suruh Dania aja tuh. Nah, itu contoh. Jadi kamu lihat forumnya eh, sudah mengakuin itu atau enggak seperti itu. Menurut saya itu sederhana itu aja. Jadi jangan ribet-ribet banget. Paling note saya buat semuanya juga personal branding. Yang tadi saya bilang tuh dasar banget ya teman-teman. Itu teman-teman bisa keluarin apakah nanti 2, 3 tahun lagi mau berubah, nggak apa-apa bisa berubah juga. Tapi teman-teman belajar untuk nge-show up perihal apa yang kalian suka dulu. Apa yang kalian kalau
Contoh misalkan kayak saya tuh suka klub sepak bola itu Italia, itu AS Roma. Jadi semua orang tuh akan tahu tuh, oh kalau Dika tuh mah bolanya AS Roma tuh nggak akan mau tuh gua bahas masalah Liga Inggris sama dia. Contoh seperti itu. Jadi saya tuh nggak akan terima tuh bahas-bahasan Liga Inggris. Nah, saya serius banget Liga Italia. Ya, dik, dik, nih bahas AS Roma nih, ini bahas Liga Italia. Oh, baru diajak. Nah, itu contoh tuh. Itu contoh cara ngukur personal brandingnya. Kalian tunjukkan gue suka apa, gue sukanya masak, liatin dong kalau di konten tuh masak-masak, kalau nggak pas lagi ngobrol 1 2 3 dibahas tuh masakan, itu gue suka tuh cara dia masak tuh enak, berarti kan mulai itu dapat. Nah, seperti itu. Jadi by forum aja, dari forum dari pertemanan kalian terbentuk seperti apa, begitu. Ada lagi pertanyaan? Ayo, ayo, ayo. 197 orang, saya pengen eh, teman-teman berani tampil, berani lihat-lihat wajahnya, ngobrol. Gak apa-apa. Saya juga dulu ngomongnya terbata-bata juga, tapi belajar harus di-push. Karena teman-teman Gen Z itu, ini rasa gadget ya. Gen Z itu eh, persaingannya sangat ketat dan sangat berat, teman-teman. Jadi kalau kalian di aja, itu berat sekali untuk bisa show up di era sekarang. Karena saya kebetulan bergaul, punya tim itu Gen Z semua juga, luar biasa persaingan. Jadi teman-teman harus ngeliatin uniknya. Saya kalau dari hierarkinya tadi, hierarkinya apa ya, sorry, hierarki flow interview, saya biasanya jadi usernya, menginterviewnya orang. Nah, kalau saya interview itu selalu melihat ini orang humoris nggak. Kalau karena karena tim saya itu rata-rata tuh tertawa semua karena karena orang marketing otak kanan. Jadi ini joke saya masuk nggak sama dia, ketawa nggak dia. Apakah sertifikat saya lihat, PCR itu yang lihat, ini gimana portfolionya dia, bagus. Jadi portfolionya bagus, udah oke, saya kunci. Tapi saya akan melihat dia ngobrol sama saya nyambung nggak, dia sukanya apa, dia karakternya gimana, cara dia duduk seperti apa, cara dia ngomong gimana, dia natap mata gua nggak, itu penting kalau saya. Dan itu kayak rata-rata akan sama seperti. Nah ini kayak terakhir nih, Luciano Banderas Tarigan, yang tadi nggak nih yang nanya. Ayo silakan, Luciano. Suaranya tidak terdengar ya. Halo Kak, terdengar Kak? Sudah. Dengar, mau nanya lagi dia. Tagihan ya, Iya, nanya terus ya. iya Bang, penasaran juga Bang. Itu kan yang Abang Silakan ya. bilang tadi, jika personal branding kita di olahraga Bang, seperti futsal tadi kan Bang, kalau kita tiba-tiba berubah itu, pasti orang kan mengkritik ya Bang ya. Kenapa sih main ini kan kamu jagonya di futsal? Nah, jadi pertanyaan saya Bang, gimana sih Bang cara kita mengatasi kritik-kritikan orang Bang dalam personal branding yang ingin kita ubah gitu Bang, ingin kita yang lain kita coba Bang. Oke. Oke, terima kasih Tarigan. Kalau saya, orang defense itu bagus sebenarnya. Jadi saat orang malah mempertanyakan, lu kan dulu sukanya futsal, kenapa lu tiba-tiba basket, misalkan contoh. Harusnya lu happy. Pertama happy dulu nih, karena orang itu udah ke-notice lu tuh jagonya olahraga futsal. Tapi yang tadi saya bilang, personal branding itu tuh nggak di arah sekarang tuh nggak kaku banget sebenarnya. Jadi mainnya hukum Pareto 70-30. Misalkan 70% kamu ngeliatin kamu tuh futsal, konten-konten tuh megang bola lah, kamu ngobrol sama teman-teman futsal lagi pakai baju futsal dan sebagainya. Nah, 30%-nya ngobrolin yang lain, dan itu is okay, nggak apa-apa juga kalau menurut saya. Jadi kamu jangan bahas kritikannya, show up aja, liatin dulu di lapangan aja. Di lapangan tuh maksudnya eh, kritikannya apa? Kritikan tuh dua tuh, lu bisa jawab, lu nggak bisa jawab, lu nggak perlu jawab, gitu aja kalau menurut saya. Harusnya saat orang mengkritik kamu berubah itu bagus dari Jan. Kalau saya berarti berhasil konten brandingmu, berarti tinggal bentukkan yang lain. Bisa aja nanti 3 tahun lagi, 2 tahun lagi kamu malah sukanya perihal digital, per TikTokan, per
periklanan, itu banyak sekali teman-teman. Apakah lu ninggalin futsalmu? Ya enggak, futsal itu jadi karaktermu sendiri. Tapi sekarang kamu suka sama digital, berarti orang digital yang suka futsal, udah begitu aja. Paham ya? Jadi lebih ke sana aja arah. Paham, Bang. Intinya adalah konsistensi aja. Banyak kok teman-teman saya orang futsal yang jago digital, orang iklan, dia malamnya main futsal, paginya dia kerja digital. Dan orang akan terprediksi sama dia, ini orang digital yang jago main futsal. Udah. Berarti di catatanmu ditambah tuh. Pertama, gua suka futsal. Terus 2 tahun lagi ternyata Tarigan sukanya digital. Berarti catatanmu digeser ke bawah. Berarti Tarigan itu adalah orang digital yang suka futsal. Itu ditanamin sama orang terus. Gua suka digital tapi gua jago futsal. Terus konsisten. Nanti kebentuk sendiri lama-lama. Nanti saat orang ngobrolin futsal, mau ngajak futsal, telepon. Kalau misalkan lagi butuh digital, telepon Tarigan. Udah, segitu aja. Intinya hukum Pareto kalau saya 70-30 seperti yang dari teman-teman kita dari Bogor. Kebingungan dia terlalu unik, banyak kan personal branding, nggak masalah juga. Nanti tinggal diperhatikan aja seperti itu. Oke, Bang. Semoga Terima kasih ya. masa kuliahnya lancar. Saya banyak teman tuh alumni kampus kamu. Bang. Jurusan apa tadi kan? Jurusan peternakan, Bang. Peternakan SP sarjana SPT. Sarjana apa? Iya, Bang. Saya pertanian, saya agribisnis. Bayangin tuh. Ini tadi pas saya lihat di kolom chat tuh ada yang jurusan agribisnis juga. Saya jurusan agribisnis, tapi nggak jadi pertanian. Mohon maaf sekali guys, karena rezekinya nggak di pertanian. Sekarang saya orang digital, tapi kemarin pernah ilmu pertanian saya kepake pas saya ngisi materi di Fakultas Pertanian ada. Alhamdulillah kepake. Tapi rezekinya sekarang saya di marketing, di branding, di digital. Gitu. Oke, baik. Mungkin untuk sesi tanya jawab hari ini sudah cukup ya, Pak ya. Gak apa-apa kalau misalkan ada satu lagi kesempatan saya kasih, kalau nggak ada, udah nggak apa-apa. Indris, Boleh Rahma, pertanyaan terakhir dari ya. Indres. Ada yang Oh, raise no, hand? ya. Terakhir nih Indris nih. Ketemu saya bulan depan lagi kalian guys. Insya Allah. Silakan Boleh, Indris. silakan Indres. Halo. Oke. Halo semuanya. Malam. Izin semuanya. Sebelumnya saya terima kasih atas kesempatan ini dari Bapak sendiri. Saya ini kebetulan masih seorang anak SMA, namun saya adalah seorang pemimpin di sekolah. Jadi pertanyaan aku tuh apa saja sih jaringan atau koneksi-koneksi yang bisa dapat membantu personal branding aku sebagai anak sekolah, sebagai pemimpin juga. Jadi pertanyaan itu aja. Terima kasih. Terima kasih Indra sudah bertanya dan masih sudah berani dan masih sudah on cam juga di depan 191 orang. It's good. Oke. Jawabannya adalah saran saya, kamu ikut komunitas di luar dari sekolah. Itu. Jadi kamu leader, kamu pemimpin di sekolah untuk memperkuat personal brandingmu di depan forum, di depan orang banyak. Kamu ikut komunitas di luar sekolah kamu yang pertama. Yang kedua, kamu ikut event-event. Idris orang mana? Daerah mana? Aku kebetulan orang Jakarta. Jakarta, oke, siap. Idris, coba misalkan nih ada di sana itu ada kegiatan-kegiatan sekolah atau kegiatan masyarakat atau gimana, coba ikut jadi panitianya supaya ngebentuk personal brandingnya kamu. Anak sekolah ikut event apa, misalkan nih kalau Idris suka musik, berarti coba ikut event musik. Kalau sukanya tentang kemanusiaan, ikut event kemanusiaan. Tapi saran saya untuk memperkuat personal brandingmu, karena mungkin kalau kamu ngerasa saya mah udah kebentuk Kak, Mas, kalau di sekolah saya itu leader dan sebagainya.
Nah, coba keluar untuk jadi memperkuat karaktermu di luar. Jadi forumnya di sekolah akan kebentuk, Idris itu seorang leader pemimpin yang berpengaruh dan sebagainya. Di luar kamu bisa nambah ilmu lagi lebih banyak. Lagi kamu diamanahkan jadi misalkan jadi panitia apa di luar sekolah yang orang sekolah mau tahu, itu bisa naik lagi tuh sama brandingmu tuh gitu. Suatu saat kalau misalkan sekolahmu lagi ada event apa, kamu akan ditunjuk jadi leader karena semua brandingmu akan kuat. Itu juga terus-terusnya. Itu masukan saya. Semoga bermanfaat, Idris. Dicobain ya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih. Itu jadi pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Jadi sebelum saya tutup sesi pada malam hari ini, mari kita berfoto bersama dahulu untuk dokumentasi webinar.